dia tidak ada unsur-unsur penipuan di dalamnya. Kadang kan bisa juga ini rupanya tanahnya tanah warisan, yang mendaftarkannya hanya salah satu ahli waris. Dari Fakultas Hukum USU hari ini melaksanakan pengabdian yang berjudul penyuluhan hukum hak milik ditinjau dari segi keperdataan di Kelurahan Duren Tonggal. Adapun pembicara di sini nanti ada saya, Mariana, ada Ibu Syarifah dan ada Ibu Wesi. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya tanyakan dulu, ibu-ibu sehat? Sehat. Oke, saya di depan Ibu ya. Ini kami dari tim dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Jadi tiap tahun memang kami ada mengadakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Karena kami kan dari Fakultas Hukum. Tema yang kami angkat untuk kali ini berkaitan dengan hak milik secara keperdataan, di mana sekarang kan kita tahu bahwa banyak terkait sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak milik. Jadi hak milik ini kan memang kalau di dalam hukum itu Bu, Bapak, itu adalah hak yang terkuat, hak yang terpenuh. Jadi di atas hak milik itu bisa diletakkan hak-hak yang lain. Misalnya nih kalau Bapak Ibu punya hak milik, misalnya terhadap tanah, di atas tanah itu bisa Bapak Ibu sewakan, bisa Bapak Ibu letakkan hak lain, misalnya hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan. Nah, jadi di dalam hukum makanya itu dikatakan dia hak yang terkuat dan terpenuh. Banyak persoalan yang terjadi sekarang ini kan banyak tanah-tanah yang mengalami sengketa kepemilikan, di mana jual bukan tanah dia, tanah orang lain. Jadi diklaim aja punya dia. Nah, itu akan terjadi bermasalah. Yang rugi siapa nanti? Ya Bapak Ibu sendiri. Udah keluar uang, udah keluar biaya, rupanya nggak dapet tanahnya. Karena berharap bahwa itu tanah murah. Jadi kalau yang murah-murah itu kita harus patut curigai dari mana. Nah, jadi jangan langsung kita, ini kadang ibu-ibu nih terutama, kalau udah lihat yang murah-murah pasti tergiur. Apalagi diskonnya harganya murah nih, langsung nggak dicek dulu, nggak dicek dulu nih asal usulnya yang murah ini dari mana. Karena banyak barang-barang atau misalnya kayak hak milik itu, kalau dia harganya terlalu rendah itu harus patut, kalau di dalam hukum namanya patut dicurigai dari mana asalnya. Jangan-jangan hasil kejahatan. Kita kan nggak tahu, sekarang banyak nih pencurian, curanmor segala macam, menjual nanti barang-barang itu kepada masyarakat. Masyarakat karena murah dibeli handphone misalnya, oh ini ada handphone murah, tapi nggak tahu kita asalnya dari mana. Kalau Bapak Ibu membeli, nanti masuklah ketentuan kalau hukum ada namanya pasal penadahan, menadah barang hasil kejahatan. Jadi supaya kita nggak kena, ya kita harus tahu asal usul dari barang itu. Kalau perlu harus bisa nunjukkan suratnya. Apalagi kalau suratnya itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya kalau sekarang, kalau sertifikat hak milik kan itu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sekarang kan ada juga kadang SK Camat, ya kan? Nah itu pun mungkin Bapak Ibu kalau beli daripada urus ke BPN, nggak apa-apa lah sementara SK Camat aja dulu. Yang penting ada pejabat yang menandatangani bahwa itu memang punya Bapak Ibu. Nantinya kalau bisa, kalau memang mau Bapak Ibu lebih kuat lagi, ya didaftarkan kepemilikannya. Dan yang terakhir itu tridharma dari dosen itu melakukan turun ke masyarakat. Jadi melakukan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang ilmunya. Jadi kalau kedokteran mungkin dia memeriksa ya Bapak Ibu. Jadi karena kami dari hukum ya pasti melakukan penyuluhan hukum, terutama yang terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Kepada Bapak Ibu semuanya, ada yang mau ditanya terkait dengan hak milik?
Oh, jadi bapak, jadi ibu punya rumah tapi hak milik, bukan punya ladang. Ladang itu kan hak milik juga, Bu. Rumah pun rumah kebun, Bu. Rumah kebun. Tanahnya Kebun kok. Jadi punya siapa? Punya ibu. Oh, punya kebun. Berarti ibu menempati. Ya. Itu namanya hak pakai, dia ada hak milik. Jadi kan nggak bisa dibuat suratnya gitu. Nggak berani juga ditanya kayak Iya, kita ditanya. iya kalau itu memang nggak boleh karena yang bisa memiliki surat hanyalah hak pemilik. Kalau bapak ibu mau memiliki, ya ibu itu membeli, mengangsur. Nah, itu caranya. Ya berapa yang ada diangsur, ya kan? Nggak di sini mungkin di tempat lain. Karena namanya kalau kita mau berusaha ya Bu ya, ada aja jalannya. Sedikit-sedikit mungkin bapak ibu ada rezeki sisihkan, jangan nasi untuk membeli yang ibaratnya yang barang-barang yang konsumtif, yang untuk gaya-gayaan aja, tapi disisakan sedikit untuk menabung untuk masa depan. Belilah sedikit-sedikit ya Bu ya, emas. Hak milik itu kan bukan tanah aja Bu, baju ibu ini pun hak milik. Yang bapak ibu punya, bapak di rumah itu juga jadi hak milik ya Bu, jangan sampai diambil orang. Itu bahaya juga. Ada suratnya kan, ada buku nikahnya, jadi ada akte perkawinannya, berarti itu dah hak milik. Tapi di dalam hukum bapak atau ibu bukan sebagai objek, jadi nggak bisa dikatakan benda yang bisa dikuasai, tapi manusia ya kan. Kalau manusia ini punya hati nurani ya kan, nggak mungkin dijual kan bapak ibu ya kan. Kalau benda bisa dijual belikan, kalau manusia nggak boleh. Makanya dia tidak tergolong dalam benda. Tapi sering digunakan istilah-istilah itu. Oh ini milik saya nih, ini suami ini milik saya nih. Padahal itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan Bu? Jadi hak milik itu luas sebenarnya, bukan hanya tanah. Tanah itu karena yang paling berharga aja, makanya kita ingatnya tanah aja ya kan. Aset yang paling berharga. Tapi sebenarnya apa yang ada di rumah bapak ibu itu semua hak milik. Sepanjang ibu membeli, mendapatkan, dapat hibah, mungkin dikasih orang, itu jadi hak milik bapak ibu. Beralih ke pemilikannya. Jadi itu menandakan hak milik juga. Jadi yang penting jangan kita ambil hak miliknya orang. Jadi kita tahu, oh ini bukan milik kita. Yang bukan milik kita ya jangan kita ambil. Nanti kita